sebenarnya Anda melihat dan juga rencana pemerintah tentang dengan kemandirian sektor farmasi, termasuk diantaranya adalah menyediakan vaksinasi atau vaksin produksi dalam negeri kita? Kita mengupayakan kemandirian obat-obatan ataupun farmasi itu sudah sejak lama ya, khususnya terkait dengan COVID. Itu sejak tahun lalu Pak Presiden sudah memerintahkan agar aspek kemandirian dalam obat, kemudian test kit, serta vaksin ini menjadi prioritas. Maka kemudian ada pengembangan vaksin merah putih, kemudian badan usaha milik negara juga kita tahu mengembangkan berbagai macam test kit untuk mendeteksi penularan virus corona, baik yang berbasis test kit PCR ataupun Ginos yang dihasilkan oleh Universitas Gadjah Mada, maupun pengembangan obat-obatan yang dilakukan oleh berbagai lembaga research, baik yang dimiliki oleh pemerintah ataupun universitas bekerja sama dengan badan usaha milik negara. Berarti bisa dikatakan ke depannya juga Indonesia tidak akan menggantungkan 100% begitu untuk industri sektor-sektor farmasi? Ya, saya rasa itu menjadi roadmap dari dari perkembangan perekonomian kita ke depan ya, kemandirian dalam bidang ekonomi, termasuk di dalamnya di bidang kesehatan. Oke, Mas Arief, kalau kita lihat juga tentunya terkait dengan pembatasan aktivitas PPKM, seperti apa Anda melihatnya juga untuk nasib UMKM, utamanya mungkin para, ya bisa dikatakan pengusaha-pengusaha yang selama ini tertekan dengan menjadi kebijakan pemerintah, pembatasan kegiatan masyarakat? Ya, sejak awal dengan adanya aktivitas pembatasan itu memang usaha mikro kecil ya, itu menghadapi tekanan yang luar biasa. Itu yang kemudian menyebabkan pemerintah mengembangkan berbagai macam skema kebijakan dalam pemulihan ekonomi yang mengedepankan ketahanan dan keberpulihan dari sektor ataupun golongan usaha mikro kecil menengah ini dengan berbagai macam skema, mulai dari bantuan tunai yang sifatnya langsung, kemudian restrukturisasi kredit pada golongan tertentu, termasuk juga skema penjaminan, dan seterusnya. Mhm. Oke, Mas Arief, ketika kita melihat bahwa untuk realisasi investasi Indonesia di tahun 2020 bisa dikatakan melebihi daripada target atau mencapai target dan juga melebihi untuk tahun 2020. Di 2021 ini, Januari atau periode Januari sampai dengan Juni 2021, realisasi investasi di Indonesia itu walaupun tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan ada sekitar 442,8 triliun rupiah. Dengan kalau kita lihat 51,5% di luar Jawa, sementara 48,5% di Jawa. Dan ini juga investasinya menyerap kurang lebih 620.000 tenaga kerja. Anda melihat untuk outlook investasi Indonesia di tahun 2021 seperti apa, Pak? Apakah target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo 900 miliar, sekitar kurang lebih 900 triliun rupiah itu dapat bisa tercapai? Kita udah punya modal ya dalam kerangka reformasi struktural. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian yang kedua perizinan berbasis resiko yang lebih memudahkan, kemudian yang ketiga infrastruktur ya. Dan tiga modal ini beserta dengan kekuatan sumber daya manusia ini adalah daya tarik bagi investors untuk kemudian dapat menanamkan modalnya di Indonesia gitu. Nah, saya rasa dengan stabilitas ekonomi, politik, dan kemampuan dan modalitas yang ada tadi, saya rasa ini juga menjadi opportunity ya bagi investors untuk tetap menanamkan modalnya ke Indonesia. Dan Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi.
Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.